Apa yang membuat kita menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan? Ini semua hanyalah karena dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudera yang luas. Falyanzur bima yarji. Pandang apa yang tinggal di ujung jari. Setetes, itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu. Gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib, padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya, apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan riba. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah ambil istrinya, sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah puas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar. Lebih puas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama. Bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih nggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Nabi masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ditengoknya perempuan. Nabi bertanya, siapa engkau? Kata perempuan itu, akulah orang yang menyantuni anak yatim. Lakiku meninggal dunia, tapi aku tak sibuk. Perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang mati lakinya hari ini, besok dipakainya makeup 3 warna, kuning, hijau, dan anak jadi tuyul karena emaknya kuntilanak. Tapi itu tidak ada di pasaman barat. Cobalah tengok bapak-bapak. Saya tak terlalu mau menengok, nanti dibilang orang ini saya Ustaz gatal. Nah, ada orang pasaman barat yang pakai make up. Di tempat lain, bedak 3 inci. Lipstick pula, lebih dulu lipstiknya lewat, baru orang yang muncul belakang. Tapi hari ini apa yang terjadi? Jilbabnya panjang. Itu kenapa di tengah itu kosong macam danau Singkara tadi jauh. Pak Ustaz, Bapak Ibu yang dimuliakan
ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Lebih banyak di antara kita merasa itu satu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Tenang. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Betul. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Titipan nggak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, nggak pantas. Kau kejar dunia seperti mengejar patah wargana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa, sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nasunia, manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Tapi saya kerjanya masih riba, Ustadz. Sholat. Tapi saya masih gemar narkoba. Sholat. Tapi saya masih suka jahat. Sholat. Tapi saya kerjanya debt collector. Sholat. Tapi saya tukang oplos bir, Ustadz. Sholat. Tapi saya kumpul kebo. Sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan belaganya, itu kan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustadz. Sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Kamu bersih dulu baru ngaji. Iringi semua kejahatanmu. Insya Allah itu yang akan